Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu di dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita belajar mengajar. Namun sebelumnya kita akan membaca sedikit firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia dan penuh kasih sayang. Sebentar kami akan membaca sedikit bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami memberikan pemahaman yang benar untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan membaca satu bagian nats dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Rut 1 ayat yang 20 ya, dengan tema pahit menjadi manis. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Rut 1 ayat yang ke-20. Rut 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Nah, hari ini sebelum kita membahas firman Tuhan, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang menginginkan kehidupan yang layak? Nah, tentu saja ya, hampir semua dari kita menginginkan kehidupan yang layak. Misalnya, punya rumah yang layak untuk tempat kita tinggal, punya mobil yang layak, atau mempunyai pendidikan yang layak gitu ya. Tentu semua orang ingin memiliki kehidupan yang layak. Tidak terkecuali kita yang mendengarkan devosi ini pada pagi hari ini ya. Namun, untuk meraih kehidupan yang layak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ada banyak hal-hal yang harus kita lewati. Itu disebut sebagai proses ya. Misalnya kayak ibu ya, untuk menjadi lebih baik daripada masa lalu, ibu harus merantau keluar daerah, atau bahkan ada orang yang harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan mata pencaharian. Banyak kisah sukses dari orang-orang, namun ternyata tidak sedikit pula kisah sedih yang terjadi di dalam kehidupan orang sukses, begitu ya. Nah, kisah sedih atau tantangan untuk mencapai kehidupan yang layak ternyata bukan menjadi sesuatu hal yang baru. Coba kita lihat kisah seorang yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat kisah hidupnya Naomi. Ya, kita tahu bahwa Naomi ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan siapa menyangka gitu ya, kalau dia bersama suaminya akan mencapai suatu kehidupan di mana mereka berada di titik terendah gitu ya. Siapa yang menyangka kalau suaminya Naomi ini, nama suaminya itu adalah Elimelek, berusaha mencari kehidupan layak di Moab, tapi justru membawa petaka gitu ya. Naomi ini harus kehilangan suaminya, bahkan dia juga harus kehilangan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Jadi Naomi ini mengalami kegagalan hidup di negeri orang gitu ya. Kemudian Naomi ini memutuskan untuk pulang ke Bethlehem di dalam keadaan yang terpuruk. Jadi nats yang kita baca tadi adalah perkataan seorang Naomi gitu ya. Dia menolak dipanggil dirinya sebagai Naomi dan dia memilih dipanggil Mara yang artinya pahit gitu ya. Jadi sungguh bertolak belakang dengan Naomi yang artinya manis begitu. Jadi kita melihat ya, kegagalan sering sekali membuat orang merasa terpuruk begitu ya. Mungkin di antara kita semua juga pernah merasakan sebuah kegagalan. Gagal untuk mempertahankan prestasi, gagal untuk menjadi anak yang taat, gagal untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua, gagal menjadi kakak dan abang yang baik untuk adik-adik kita gitu. Kadang kita sering sekali berada di posisi yang membuat kita putus asa atau merasa terpuruk begitu ya. Tetapi kita harus ingat ya,
kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ya, karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ingat ya, kegagalan bukan menjadi akhir dari segala-galanya, begitu ya. Nah, kita harus juga bisa melihat ya, bahkan dalam keadaan gagal pun Allah sebenarnya sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita sulit sekali mengerti apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, sementara kita berada di dalam titik terendah begitu. Atau mungkin keadaan ekonomi keluarga kita sedang sangat sulit sehingga susah bayar uang sekolah begitu. Mungkin orang tua juga pernah merasa gagal menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya begitu ya. Tetapi kita perlu ingat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Perjalanan hidup tidak selalu mulus. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, tanamkan selalu di dalam hati kita bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan. Kita lihat lagi, Naomi pulang ke Bethlehem sebagai pecundang. Namun pada waktunya Tuhan mengangkat Naomi sebagai pemenang melalui menantunya Ruth, melalui Raja Boas. Jadi Tuhan itu memakai orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Jadi kita jangan mudah putus asa kalau kita sedang berada di dalam titik terendah. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa pakai orang tua kita, pakai teman kita, pakai guru kita untuk menolong kita. Jadi hari ini kita perlu ingat, Tuhan sanggup mengubah segala yang pahit menjadi yang manis, ya. Jadi percaya bahwa rancangan Allah tidak akan pernah salah di dalam kehidupan kita. Demikian devosi hari ini. Semoga memberkati kita semua. Semoga kita semakin dikuatkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan, sekalipun pahit, kegagalan akan berbuah manis. Kami bersyukur untuk hari ini, kiranya iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.